Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Johnny English Reborn yang dirilis tahun 2011. Film tersebut merupakan sequel dari film Johnny English yang dirilis tahun 2003. Disutradarai oleh Oliver Parker dan dibintangi oleh Rowan Atkinson atau yang lebih dikenal sebagai Mr. Bean. Oke, langsung aja ke ceritanya ya. Cekidot! Film dimulai saat dua orang sedang membuka berkas tentang Johnny English. Agen MI7 itu sudah dipensiunkan karena gagalnya misi di Mozambik. Namun, mereka berdua ingin Inggris melakukan sebuah misi. Scene berlanjut ke Tibet, tempat di mana Inggris mengasingkan diri setelah gagalnya misi di Mozambik. Di sana, ia berlatih di perguruan Shaolin. Inggris harus melalui latihan keras untuk memperkuat tubuh dan pikirannya. Ia juga harus lulus melawan petarung terbaik Shaolin. Saat itu, Inggris diberitahu gurunya kalau MI7 ingin ia kembali ke London. Am I ready? No. Scene berlanjut ke kantor MI7 di London. Ia bertemu dengan ketua MI7 yang bernama Pamela Thornton atau lebih dikenal sebagai Pegasus. Ia juga bertemu dengan seorang psikolog, Kat Sumner. Pegasus bilang kalau mantan agen bernama Titus Fisher punya informasi tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina di pertemuan Inggris dan Cina nanti. Lalu Inggris diminta untuk menggali informasi darinya di Hong Kong. Inggris lalu bertemu Simon, teman baik sekaligus idolanya. Mereka berdua lalu bertemu Pat di tempat penyimpanan senjata. Orang itu kehilangan beberapa bagian tubuh dan duduk di kursi roda yang sudah dimodif. Pat menunjukkan mobil yang akan dipakai Inggris. Mobil itu hanya bisa diaktifkan oleh suara Inggris saja. Di sana juga ada Tucker, si agent junior. Ia akan menemani Inggris pergi ke Hong Kong. Scene berlanjut saat mereka tiba di Hong Kong. Mereka masuk ke kasino dan mencari pria Cina berkacamata. Namun belum sempat berbicara, pria itu mati dibunuh. Inggris lalu menemukan petunjuk di tangan pria itu. Mereka berdua pergi ke Kowloon Paradise. Di sana mereka bertemu Fisher. Ia bilang kalau rencana pembunuhan tersebut didalangi oleh grup bernama Vortex. Fisher bilang kalau kalungnya adalah salah satu dari 3 kunci untuk akses masuk ke senjata rahasia mereka. Vortex akan tamat tanpa kalung itu. Ia mengaku sebagai salah satu dari 3 anggota Vortex. Lalu Fisher juga bilang kalau Vortex dalam gagal misinya di Mozambik. Lalu seseorang menembak Fisher sampai mati. Inggris lalu bertemu nenek dengan penyedot debu. Ia membantunya pergi karena khawatir akan keselamatannya. Tapi ia melihat peluru di penyedot debunya. Inggris lalu melihat ada yang mengambil kalung Fisher. Ia mengejarnya ke atap. Si pencuri itu lari dan dengan hebatnya melewati halangan. Inggris tahu ia tak bisa melakukannya. Ia lalu teringat perkataan gurunya. But with age comes wisdom. Si pencuri kabur dengan perahu. Inggris dan Tucker lalu menaiki kapal untuk mengejarnya. Inggris juga mengeluarkan kamera dan menembak perahu karet si pencuri. Mereka berdua berhadapan. Lalu komplotan si pencuri datang dan mengeroyok Inggris. Namun itu percuma. Inggris terlalu hebat. Lalu ia akan mengeluarkan jurus terhebatnya. Kini Inggris berhasil mengambil kalung Fisher dan misinya selesai. Scene berlanjut saat perjalanan pulang di pesawat. Seorang pramugara bername Susan menawarkan diri untuk menaruh koper Inggris di atas. Tucker curiga karena pria itu namanya Susan. Namun Inggris tak mempermasalahkannya. Singkat cerita, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dilakukan di rumah Pegasus. Inggris bilang kalau rencana pembunuhan tersebut didalangi oleh Vortex. Ia lalu membuka kopernya. Namun ia terkejut. Kuncinya hilang. Ia lalu teringat dengan pria bernama Susan.
Ia yakin kalau itu adalah si nenek pembunuh Visser. Ia lalu menyekap dan akan membawanya pada Pegasus. Namun ternyata itu adalah ibu Pegasus. Inggris lalu minta maaf atas kejadian barusan. Tapi sial, ternyata itu adalah si pembunuh. Wanita tua itu berhasil kabur. Inggris lalu mengejar dan melihat wanita itu di depan. Ia menangkap dan memukul si nenek yang ia tahu suruhan Vortex itu. Namun sial, itu adalah ibu Pegasus. Sumner mendatangi Inggris. Sebagai seorang psikolog, ia tahu kalau ucapan Inggris itu adalah kebenaran. Ia lalu mengajaknya ke ruang kerjanya. Di sana, ia menghipnotis Inggris. Sumner bertanya tentang kejadian di Mozambik. Lalu, scene berganti saat kejadian di Mozambik dulu. Hari itu adalah pelantikan Presiden Sambal. Inggris menjadi kepala keamanannya. Lalu, seorang wanita memanggilnya. Ia membuka baju dan mengajak Inggris berendam bersama. Saat itu, seorang ajudan membunuh presiden. Lalu, Sumner ingin Inggris mengingat kejadian sebelum berendam. Inggris melihat 3 orang yang pastinya anggota Vortex. Itu adalah Visser dan salah satunya adalah Artem Karlenko. Pegasus ingin Inggris menangkap Artem hidup-hidup. Tucker lalu membuat Inggris melawan Artem dalam kompetisi golf. Mereka bertemu dan mulai bermain. Saat itu, Inggris menyinggung nama Visser. Artem meminta Inggris untuk tidak ikut campur. Artem akan membunuh Inggris. Namun belum sempat menembak, Artem lebih dulu ditembak oleh si nenek. Inggris dan Tucker akan membawanya ke rumah sakit. Saat di jalan, Artem menyerahkan kunci kedua Vortex pada Inggris. Ia juga bilang kalau anggota ketiga Vortex adalah anggota MI7. Scene berlanjut ke rumah makan. Inggris menunjukkan Simon sebuah kunci. Ia bilang kalau ada pengkhianat di MI7. Simon lalu bersiap menembak Inggris karena ia pikir sudah ketahuan. Namun ternyata Inggris tidak mencurigai Simon sama sekali. Lalu saat di toilet, Tucker bilang kalau Simon Ambrose lah anggota ketiga Vortex. Lalu Simon muncul. Tucker menodongkan pistol padanya. Ia juga punya bukti kalau Simon terlibat setelah meretas komputer Artem. Namun Inggris tak percaya. Ia malah menyuruh Tucker pergi. Saat itu, Simon bilang kalau Patch lah anggota ketiga Vortex. Ia juga menghasut Inggris untuk melakukan sesuatu. Ia juga meminta Inggris untuk menyerahkan kunci tersebut sebagai bukti menangkap Patch. Kini, Vortex berhasil mengumpulkan 3 kunci tersebut. Simon lalu menelpon Pegasus dan bilang kalau Inggris lah orang ketiga Vortex. Scene berganti ke gereja. Di sana, Inggris menemui Patch. Ia tahu kalau pria itulah anggota ketiga Vortex. Namun, Patch bilang kalau Inggris sendirilah orang ketiga itu. Ternyata Inggris sedang diawasi. Gara-gara Simon, ia harus menjadi tersangkanya. Para agen menembaki Inggris. Karena terluka, ia kemudian mengambil kursi roda Patch dan pergi. Saat itu, Inggris menemui Sumner. Ia tahu kalau wanita itu adalah satu-satunya orang yang akan percaya padanya. Lalu, Sumner menunjukkan sebuah video saat di Mozambik. Ia yakin kalau senjata rahasia Vortex adalah obat pengendali pikiran bernama timoxylin barbibutinol. Lalu Simon datang. Ia akan mengantar Sumner ke bandara. Lalu, sebelum mereka pergi, Inggris tiba-tiba teringat. Inggris lalu menemui Tucker. Ia ingin meminta bantuannya. Walau Tucker kecewa pada Inggris saat di rumah makan, tapi akhirnya ia bersedia membantu demi negaranya. Mereka pergi ke Swiss dan bersiap menyusup ke tempat pertemuan antara Inggris dan Cina. Namun saat menyusup, Inggris salah memakai alat. Tak ada pilihan lain, Inggris berpura-pura mati dan Tucker harus membawanya ke dalam. That's a Vortex scum! Setelah berhasil masuk, ia menemui Pegasus dan bilang kalau Simon lah orang ketiga Vortex. Ia lalu mengambil gelas di meja dan meminumnya. Namun sialnya, minuman itu berisi timoxylin barbibutinol atau obat pengendali pikiran yang tadinya untuk Pegasus.
Inggris pun mematuhi ucapan Simon. Duck. What? Pertemuan Inggris dan Cina pun berlangsung. Inggris masuk dan bersiap membunuh Perdana Menteri Cina atas perintah Simon. Tubuh Inggris bergerak sendiri. Namun itu tak lama. Mind must be master of the body. Inggris pun sekuat tenaga melawan perintah Simon. Saat itu, Tucker tahu apa yang terjadi lalu menyadap frekuensi Simon pada Inggris. Hal itu membuat Inggris menari. Simon yang sudah muak lalu menyuruh Inggris agar cepat membunuh Perdana Menteri. Namun suaranya malah terdengar ke seluruh ruangan. Ia pun panik dan melarikan diri. Sementara itu, Inggris terkapar efek obatnya sudah habis. Inggris hanya tinggal menunggu kematian karena efek obat tersebut. Namun keajaiban terjadi. Inggris kembali pulih setelah Kamna menciumnya. Inggris pun bangkit dan mengejar Simon yang sedang menaiki kereta gantung. Inggris berhasil naik ke sana. Mereka berdua bertarung dan dimenangkan oleh Inggris. Namun Johnny tak fokus. Ia terjatuh dan langsung ditembaki Simon. Inggris lalu mengambil senjata berbentuk payung dan menembaknya pada Simon. Scene berlanjut saat Inggris akan diberi penghargaan oleh sang ratu. Namun siapa sangka, ternyata itu adalah si nenek pembunuh. Inggris lalu mengejar dan menyeretnya pada Pegasus. Lalu tak lama, para pengawal ratu pun masuk sambil menahan si nenek pembunuh bayaran itu. Film pun selesai. Oke, sekian video dari saya ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!